Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian akan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka ragam bentuk dan warnanya. Nah, hari ini di pembelajaran 1, kalian akan belajar yang pertama, benda di sekitar kita, yang kedua, alat ukur panjang, dan yang ketiga, bunyi dan alat musik. Nah, sekarang kalian lihat pada buku tema 3 kalian, di halaman 2 ada teks bacaan benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Sekarang ada pertanyaan. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Ya, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang kalian amati 9 gambar ini. Dari 9 gambar ini, kita akan menentukan mana gambar yang termasuk benda dan mana gambar yang termasuk bukan benda. Jadi, gambar yang termasuk bukan benda akan kita berikan tanda silang. Kita mulai dari panas api unggun. Apakah panas api unggun termasuk benda? Ya, panas api unggun tidak termasuk benda atau bukan benda karena tidak dapat ditimbang. Selanjutnya kita lihat minyak goreng. Minyak goreng adalah benda. Kenapa minyak goreng adalah benda? Karena minyak goreng menempati ruang dan dapat ditimbang. Selanjutnya kita lihat cahaya lampu. Cahaya lampu termasuk bukan benda karena cahaya lampu tidak dapat ditimbang. Jadi diberikan tanda silang. Selanjutnya kita lihat gambar ember. Ember termasuk benda karena ember dapat ditimbang. Selanjutnya kita lihat gambar es. Es termasuk benda karena es menempati ruang dan dapat ditimbang. Selanjutnya kita lihat gambar balon. Balon termasuk benda karena balon menempati ruang dan dapat ditimbang. Lalu kita lihat pada gambar not ini yang melambangkan suara. Ya, suara tidak termasuk benda karena suara tidak dapat ditimbang sehingga diberi tanda silang. Selanjutnya kita lihat gambar radio. Ya, radio termasuk benda karena radio menempati ruang dan dapat ditimbang.
Selanjutnya kita lihat ada gambar hewan, yaitu kelinci. Hewan termasuk benda karena dapat ditimbang dan menempati ruang. Jadi dari ke-9 gambar yang Ibu tampilkan ini, terdapat 3 gambar yang merupakan bukan benda, yaitu panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Setelah membedakan gambar yang merupakan benda dan bukan benda, sekarang Ibu akan ajak kalian dalam pengelompokan benda. Kita lihat pengelompokan benda dilihat dari sifat fisiknya. Ada berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, berdasarkan kekuatan, berdasarkan wujud, dan berdasarkan ukuran. Nah, sekarang kita lihat pengelompokan benda dari ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Di sini terlihat kan mana gambar yang panjang dan mana gambar yang pendek. Lemari atau almari tulisannya adalah benda yang paling panjang terlihat di sini. Jadi kita lingkari benda yang paling panjang. Sedangkan benda yang paling pendek adalah ban. Ya, kita lingkari juga bannya. Jadi kalian sudah paham kan cara pengelompokan benda dari segi ukurannya. Selanjutnya kita lihat pengelompokan benda dari bentuknya. Nah, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk benda-benda di bawah ini. Ya, ada bola yang bentuknya bundar, ada papan pemberitahuan yang berbentuk segitiga, ada dompet yang berbentuk persegi, ada jam yang berbentuk segitiga, ada bingkai foto yang berbentuk persegi panjang, ada batu yang berbentuknya tidak teratur, dan ada papan catur yang berbentuknya persegi. Selanjutnya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat pengelompokan benda ditinjau dari warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna benda di bawah ini. Ya, ada gelas plastik yang berwarna biru, ada gelas kaca yang berwarna keabu-abuan, ada kotak tinta yang dilambangkan dengan huruf ink yang berwarna ungu dan dengan tutupnya berwarna abu-abu, lalu ada pensil yang berwarna coklat, dan ada penghapus papan yang berwarna coklat dengan di bawahnya terdapat alas berwarna abu-abu. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita ini mempunyai banyak warna. Selanjutnya kita lihat dari wujud benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Perhatikan bentuk benda berikut. Yang pertama itu adalah gambar perkotaan yang dihembus dengan angin kencang. Nah, angin itu termasuk benda gas. Selanjutnya kita lihat ada gambar bingkai dan ada gambar batu. Lalu ada gambar papan catur. Ketiga benda ini termasuk benda padat. Selanjutnya kita lihat di sini ada kecap, ada sirup, ada minyak, dan ada air. Nah, keempat benda ini termasuk dengan benda cair. Tadi Ibu sudah ada menjelaskan bahwa cara membedakan benda dan bukan benda adalah dengan melihat apakah benda tersebut dapat ditimbang atau tidak. Nah, cara menimbang benda adalah
dengan menggunakan alat ukur. Sekarang kita belajar tentang alat ukur panjang. Apa saja alat ukur panjang? Ya, yang pertama ada penggaris. Ini adalah alat ukur yang sering kalian temui, bahkan kalian gunakan. Yang kedua ada meteran pita. Yang ketiga ada meteran roll. Yang keempat ada meteran saku. Dan yang kelima ada jangka sorong. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur panjang. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Ya, ini adalah alat ukur yang sering kalian gunakan, yaitu penggaris. Satuan alat ukur penggaris pada gambar ini adalah satuannya sentimeter. Sekarang, Ibu akan mengajak kalian mengukur benda-benda berikut. Ya, di sini ada penggaris yang di atasnya terdapat benda-benda yang akan kalian ukur. Pada penggaris ini tidak ada satuan ukurnya, jadi kalian hanya menulis angka atau bilangan yang ditunjuk pada benda. Seperti pada gambar penghapus. Pada gambar penghapus menunjukkan dari angka 0 sampai angka 3. Jadi panjang penghapus adalah 3. Karena di penggaris yang digunakan untuk mengukur penghapus tidak terdapat satuan ukurnya, maka kalian tidak menuliskan satuan ukurnya. Tapi jika pada penggaris terdapat satuan ukurnya, maka di belakang angka 3 kalian harus menuliskan satuan ukurnya. Selanjutnya kita lihat krayon yang berwarna hijau. Ya, pada krayon menunjukkan panjang yaitu 7. Selanjutnya kita lihat krayon yang kedua yang berwarna hijau kebiru-biruan ini. Ya, pada krayon ini menunjukkan angka 10 sehingga panjang krayon yang berwarna hijau kebiru-biruan ini adalah 10. Selanjutnya kita lihat ada pensil. Pensil menunjukkan panjang 6. Selanjutnya kita lihat pada gambar spidol. Gambar spidol menunjukkan panjang 12. Nah, yang terakhir kita lihat pada benda yaitu pulpen. Pulpen menunjukkan panjang yaitu 11. Nah, kalian sudah paham kan? Tapi ingat ya, kalau pada penggaris di soal berisi satuan ukur, maka di belakang angka-angka yang Ibu tulis tadi ini, kalian cantumkan satuan ukurnya. Sekarang Ibu akan ajak kalian mengenal satuan panjang. Ya, satuan panjang yang Ibu kasih di sini adalah tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang terdiri dari km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km adalah singkatan dari kilometer, hm adalah singkatan dari hektometer, dam adalah singkatan dari dekameter, m adalah singkatan dari meter, dm adalah singkatan dari desimeter, cm adalah singkatan dari sentimeter, dan mm adalah singkatan dari milimeter. Ya, tangga satuan panjang ini memiliki fungsi agar kalian mudah dalam menyamakan satuan panjang. Jadi, setiap kalian turun satu tangga dikalikan 10. Kalau kalian turun 2 tangga berarti dikalikan 100. Atau cara gampangnya kalian cukup menambahkan 0 berdasarkan jumlah tangga yang kalian turuni. Misalnya kalian menuruni 3 tangga berarti kalian menambahkan 3 0.
Lalu sebaliknya, jika kalian naik tangga, setiap naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Kalau kalian naik 2 tangga berarti dibagi dengan 100. Atau cara gampangnya, kalian cukup menghilangkan 0 dari angka yang kalian gunakan. Misalnya kalian naik 1 tangga berarti cukup menghilangkan 1 0. Tapi kalau kalian naik 3 tangga, maka kalian harus menghilangkan 3 0. Bagaimana prosesnya akan kalian pelajari di pembelajaran berikutnya. Sekarang Ibu ada sebuah lagu yang akan memudahkan kalian menghafalkan tangga satuan panjang. Nah, lagu yang akan kalian nyanyikan atau yang akan Ibu contohkan ke kalian ini menggunakan nada atau irama dari lagu Kereta Api. Sebelum Ibu nyanyikan, Ibu mohon maaf jika suara Ibu tidak sebagus yang kalian harapkan. Kita mulai ya. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itulah satuan panjang yang harus kamu hafal. Turun tangga tambah 0, naik tangga hilang 0. Tadi kalian sudah belajar tentang membedakan mana yang merupakan benda dan mana yang bukan benda. Kalian juga sudah belajar tentang alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Sekarang Ibu akan ajak kalian memahami asal pembuatan suatu benda. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita kenali bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Berikut Ibu mencontohkan 4 alat musik ritmis dengan namanya, cara memainkannya, dan bunyi yang dihasilkan. Yang pertama ada alat musik triangle. Cara memainkannya adalah dengan dipukul. Bunyi yang dihasilkan yaitu ting-ting. Selanjutnya, kita lihat ada gambar alat musik tamborin. Alat musik tamborin dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi yang dihasilkan yaitu berupa bunyi gemerincing. Selanjutnya, kita lihat alat musik marakas. Alat musik marakas dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi yang dihasilkan adalah cik-cik. Seperti kalian menaruh beras di dalam botol aqua plastik. Seperti itu dah bunyinya marakas jika dipukul. Selanjutnya kita lihat ada alat musik gendang. Cara memainkannya adalah dipukul. Bunyi yang dihasilkan yaitu duk-duk. Seperti itu. Mungkin kalau kalian bisa mengenali alat musik di sekitar kalian, kalian juga harus mencari tahu cara memainkannya dan bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya, kita mengenal cara berlatih membuat pola irama lagu. Caranya sederhana. Menepukkan tangan kalian. Tepukan tangan kalian ini termasuk alat musik ritmis juga loh, karena tepukan tangan kalian menghasilkan irama yang tidak bernada. Jika kalian menepukkan tangan kalian dengan kelima jarinya,
maka kalian akan menghasilkan ketukan yang kuat. Tapi jika kalian menggunakan 2 jari pada masing-masing tangan kalian, maka kalian akan menghasilkan ketukan yang sedang. Nah, kalau kalian menggunakan 1 jari pada masing-masing tangan kalian, maka kalian menghasilkan ketukan yang lemah. Seperti ini contohnya. Kita lihat pola yang pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Kalian bisa berlatih sendiri di rumah. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran satu ini, teka-teki ciptaan kusut. Ya, kalian bisa menggunakan sambil nyanyian dari lagu Ingin Saja. Tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 kiku. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu kami tepat waktu. Kiku, 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 kiku. Namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku. Nah, sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.